Di malam ini, Baden ingin melaksanakan sebuah rutinitas malamnya, yaitu sholat malam bersama para santrinya. Namun malam ini, Mbah Den mendapat isyarah atau petunjuk untuk mengajak seluruh santri menuju Masjid Tulis, sebuah tempat yang dianggap keramat oleh Mbah Den. Menurut Mbah Den, masjid ini memiliki keberkahan yang luar biasa, dan isyarah tersebut mengarahkan Mbah Den untuk memanfaatkan air dari masjid ini. Menurut Mbah Den, air masjid ini bisa digunakan untuk menghilangkan gangguan negatif, sering bingung, linglung, dan juga bisa membantu menetralisir gangguan di dalam rumah. Menurut Mbah Den, air masjid ini banyak manfaatnya jika tahu cara menggunakannya, apalagi jika digabungkan dengan air sebelumnya, yaitu air dari Omyang Jimbe Linggoyoni yang memiliki banyak manfaat. Tujuan Mbah Den mengambil air tersebut adalah untuk menyebarkan keberkahan dari masjid ini kepada masyarakat luas, dengan dibarengi dengan riyadhah di masjid yang penuh keberkahan ini. Di malam hari yang berbahagia ini, kita melakukan kegiatan yang biasa kita lakukan. Ini hanya menjadi ibrah saja ya, menjadi ghirah, semangat untuk panjenengan semuanya, bukan maksud kita untuk pamer atau apa. Ya, memang sekarang kegiatan saya lebih utamakan kegiatan-kegiatan di pondok begitu. Ya kalau keluar mungkin ya sekali dua kali, tapi nggak terlalu sering, supaya ini menjadi ghirah untuk panjenengan semuanya, bahwa kegiatan kita itu sebenarnya kalau malam terutama adalah sholat malam. Jadi yang pertama itu adalah sholatnya, sujudnya. Siapa orang yang memperbaiki hidupnya, maka harus memperbaiki sholatnya. Itu amalan utamanya. Jadi perbaiki sholatnya. Yang kedua, sholawat. Dan secara dohirnya adalah puasa dan bangun malam. Langsung saja. Seperti kegiatan biasanya, ini nanti saya mau ke salah satu masjid yang keramat gitu, yang sudah banyak memberikan manfaat ke banyak orang. Dan insya Allah untuk orang yang mungkin gampang bingung, gampang linglung begitu, ini bisa disaranani dengan media ini gitu, dengan air masjid ini. Jadi kalau ada saudara kita yang datang bisa diberikan, atau mungkin yang jauh nanti bisa dikirim gitu. Nah kemarin pertama saya dapat isyarah untuk ngambil air di pinggiran sungai di Batu Linggoyoni, peninggalan dari Yang Supo, untuk jayaan, untuk usaha dan sebagainya, di video sebelumnya ya. Terus malam ini saya dapat isyarah untuk ngambil air di masjid gitu. Langsung saja kita berangkat, nanti kita mandikan dulu santri. Premane nganu bersin-bersin. Bersin-bersin tak anu li. Awakmu iki tak kon nyamar jadi anu. Jadi apa wi? Mata-mata. Tapi ya awakmu jangan ke bawah arus. Kowe malah ngombe. Ini maduke nganu sesuk iki dikungkum iki ta. Kayaknya si delik nih kan kayak cak gemblung ada kayak apa cak gemblung delik kayak. Oh iya anu teh apa wi pring sing di jaluk karo Datuk wis mbok kirim. Alhamdulillah sampun berjalan. Datuk juga kirim salam dengan melalui voice. Iya. Jadi kalau saya itu sih melakukan semuanya itu dari hati. Nah ya saya yakin sesuatu hal yang dari hati itu akan sampai ke hati. Jadi ceritanya kan gini. Jadi yang pertama itu kan Mas Dhani juga pernah ngingetin saya. Ini guys, ini
Ini duk kan spiritual terbaru ya. Spiritual terbaru ini saya istri ini. Jadi saya pernah ngasih satu bambu ke Malaysia, ke Datuk itu. Terus beberapa waktu kemarin itu anak saya Cak Wan yang di sana bilang sama saya kalau Datuk minta bambu lagi. Buluh bilangnya ya. Buluh bukan bambu ya, buluh ya kalau orang Malaysia. Minta bambu lagi 4 gitu. Kemarin saya kasih 1. Katanya kemarin setelah saya kasih 1 bambu itu usahanya jadi lancar. Tapi yang perlu untuk digarisbawahi bahwa semuanya sababiyah saja ya, bukan bambunya yang membuat lancar, tapi yang membuat lancar itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kebaikan beliau, karena keikhlasan beliau, sehingga itu bisa menjadi wasilah untuk kesuksesannya. Terus beliau itu minta lagi 4 lewat Cak Wan. Nah ini sedang kita persiapkan, bambunya ada di dalam. Nanti apa besok lah nggak apa-apa sama Pak Rete itu dilihat, banyak bambu saya itu. Buat saya itu ngangkrah, numpuk. Cuman saya kalau memberikan sesuatu itu nunggu petunjuk dulu, itu nggak asal-asalan. Karena nggak semua pusaka itu cocok sama orang. Dan perlu untuk diketahui bahwa yang sebenarnya pusaka itu tidak bisa diperjualbelikan. Bener kayak Mas Jani ini loh. Madu, kalau madu itu bisa. Karena itu dohiriyah. Tapi yang bersifat goibiyah itu tidak bisa diperjualbelikan. Pusaka itu ada tayuhnya. Jadi ada keselarasan. Kalau memang itu jodoh sama kita, ya dia akan mendatangi diri kita. Makanya perlu kita itu berpikir yang baik, berbuat yang baik, bahkan mengamalkan amalan-amalan yang baik. Nanti alam semesta ini sudah menyiapkan semuanya untuk diri kita. Seperti apa yang menjadi kebutuhan diri kita, nanti semuanya itu sudah dipersiapkan oleh alam. Semuanya sudah Allah sediakan. Karena dunia ini diciptakan untuk melayani diri kita. Bukan kita yang harusnya mengejar dunia. Karena dunia ini diciptakan untuk melayani kita. Kita ini sebagai rajanya, sebagai pemimpinnya, khalifah fi ardi. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita benar-benar sujud kepada Allah. Seperti halnya ketika seluruh yang ada di surga diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi bukan berarti jin, malaikat, setan itu sujud kepada Nabi Adam, bukan. Tetapi sujud mengikuti Nabi Adam yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ketika kita benar-benar ittaqullah, kita benar-benar takut kepada Allah, kita benar-benar sujud kepada Allah, nanti seluruh di alam semesta itu sujud mengikuti kita, sujud kepada Allah. Ketika kita benar-benar ittaqullah, takut kepada Allah, semuanya nanti akan tunduk kepada kita. Makanya dunia itu ketika kita mengejar akhirat, kita pasti akan dapat dunia. Karena dunia itu pasti akan terlewati. Sama kayak sebenarnya saya mau ke Ngawi, pasti saya melewati Kediri, karena tujuan saya yang jauh sana. Tapi kalau tujuan saya hanya Kediri, nggak mungkin melewati Ngawi. Gitu. Jadi kalau kita tujuannya akhirat, dunia itu pasti dapat. Ketika kita mengejar akhirat, dunia pasti akan mengejar kita. Ya, saya sudah membuktikan sendiri seperti ini. Saya sudah mengamalkan dan saya membuktikan, makanya saya bicara. Jadi bagaimana caranya kita benar-benar menjadi manusia yang sejati. Itu pikiran saya. Hu Allah, hurib kang sejati. Manusia yang benar-benar manusia itu adalah ketika kita benar-benar ittaqullah, kita benar-benar sujud kepada Allah. Maka jangan khawatirkan duniamu, karena inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi. Hidup kita, mati kita semuanya itu
lillahi ta'ala. Semuanya itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, untuk semua saudaraku di manapun berada, di malam hari yang berbahagia ini kita melakukan kegiatan yang biasa kita lakukan. Ini hanya menjadi ibrah saja ya, menjadi ghirah, semangat untuk panjenengan semuanya, bukan maksud kita untuk pamer atau apa. Ya, memang sekarang kegiatan saya lebih utamakan kegiatan-kegiatan di pondok begitu. Ya kalau keluar mungkin ya sekali dua kali, tapi nggak terlalu sering, supaya ini menjadi ghirah untuk panjenengan semuanya, bahwa kegiatan kita itu sebenarnya kalau malam terutama adalah sholat malam. Jadi yang pertama itu adalah sholatnya, sujudnya. Siapa orang yang memperbaiki hidupnya, maka harus memperbaiki sholatnya. Itu amalan utamanya. Jadi perbaiki sholatnya. Yang kedua, sholawat. Dan secara zahirnya adalah puasa dan bangun malam. Oke, langsung saja. Seperti kegiatan biasanya, ini nanti saya mau ke salah satu masjid yang keramat gitu, yang sudah banyak memberikan manfaat ke banyak orang. Dan insya Allah untuk orang yang mungkin gampang bingung, gampang linglung begitu, ini bisa disaranani dengan media ini gitu, dengan air masjid ini. Jadi kalau ada saudara kita yang datang bisa diberikan, atau mungkin yang jauh nanti bisa dikirim gitu. Nah kemarin pertama saya dapat isyarah untuk ngambil air di pinggiran sungai di Batu Linggoyo, ini peninggalan dari Eyang Supo, itu untuk kejayaan, untuk usaha dan sebagainya, di video sebelumnya ya. Terus malam ini saya dapat isyarah untuk ngambil air di masjid gitu. Oke, langsung saja kita berangkat. Nanti kita mandikan dulu santri, terutama mandikan ini si Ali gitu. Ya, maka bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti santri jajak ya teh ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ja'indallah innal musi'ina qad Nggih, alhamdulillah dulu-duluku nggih. Hari ini kita mau ke Masjid Tulis nggih. Ke Masjid Tulis bersama anak-anak sini rek. Ada ndelik ngono kuwi rek. Ini ya. Berserta Mas Yusuf dan juga Kang Johan. Dan alhamdulillah kita juga ditemani Kang Dani. Nanti Kang Dani mau. Itu guys. Kang Dani juga ikut ya, Kang Dani ya. Alhamdulillah yang sudah menyempatkan waktunya ke sini. Yang penting tetap semangat ya. Ini kita ditemani Kang Dani untuk mengambil air di Masjid Tulis. Pokoknya betul-betul semuanya nggih, tetap semangat. Oh tenan, ojo nesuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah. Mas monggo ikut ke Masjid Tulis ya. Siap. Kita sudah sana. Ada. Ini di sini ini guys. Sebenarnya ini tempat ini sudah mewah banget. Cuma kadang santrinya batin itu aduh tidurnya ini seperti ini guys. Anak-anak itu. Ini ada sandal, berarti ada orangnya ini. Kang. Oh, ada Mas Alpian. Monggo kita di Masjid Tulis nggih. Lontosi monggo, jangan lupa bawa ganti. Baju ganti. Ke Masjid Tulis. Wah, ini juga ada ini, guys. Kang Andeng Gabriel. Kang ya ke Masjid Tulis nggih. Yuk ditunggu. Ya. Itu guys.
Udah, alhamdulillah, udah semua ya. Itu ada orang sakti di sana. Saya nggak berani ke sana, Gus. Saya nggak berani. Ada ketuanya udah bangun loh. Udah ketua. Tuh, ketuanya tidur. Tak kirain udah bangun duluan wiridan, ternyata masih tidur. Terus, terima kasih Duduk ikuti terus perjalanan kita di Masjid Tulis. نادي المهاجر صفي الله ذاك ابن عيسى أبا السادات ثم المقدم ولي الله الورى قدوة القدم يا سيدي يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di masjid. Masjid ini terletak di Tulis ya, Tulis Kriau. Di sana ada makamnya Habib di sebelah sana. Nah, sekarang kita mau mandi dulu, mandi di sini, di masjid ini. Kenapa? Karena tempat yang sering digunakan sholat, digunakan untuk sholawat, digunakan untuk membaca Al-Quran itu membawa berkah. Jadi, jadikan rumah kita juga menjadi rumahku adalah surgaku, menjadi rumah yang membawa berkah. Caranya bagaimana? Dengan cara yang pertama, lakukan 3 hal. Ketika masuk di rumah, baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan yang ketiga, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah ketika ini nanti diamalkan, rumah itu akan mendatangkan rezeki. Rumah itu akan menarik rezeki. Dijauhkan dari kefakiran. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, sering-sering baca sholawat di dalam rumah. Karena tempat atau tanah atau bumi yang kita pijak ini, ketika kita membaca sholawat itu akan mendoakan diri kita. Begitu juga ketika bumi ini, tanah ini digunakan untuk maksiat, dia akan melaknat. Jadi hati-hati yang maksiat, bumi sudah siap untuk menunggu, sudah siap untuk membalas. Kalau maksiat ya siap-siap kamu nanti dicepit sama bumi. Hati-hati, karena kita sekarang memang kita berada di atas bumi, tapi suatu saat nanti, dan itu pasti, karena setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, dan itu nanti pasti kita akan berada di bawah bumi. Sekarang jangan sombong, jangan sampai kita itu memakai sifatnya langit. Ya boleh berbuat baik, tapi jangan merasa diri kita paling baik. Ini nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk anak-anak saya. Semoga juga bisa menjadi iktibar musabah untuk panjenengan semuanya. Intinya,
hidup itu jangan sombong. Jangan merasa diri kita lebih baik daripada yang lainnya, dan perbanyak kebaikan. Oke, sekarang kita mau mandi dulu. Monggo. Sudah bawa salin semua? Sudah ya? Nah, ini yang paling penting, yang harus sering mandi ini Pak Pur, ini ben gak nesuan gitu. Ayo sini. Ora apa-apa. 2 kali. Dang. Ini Dang. Kerujukan nih. Sebelum kita mandi, bawa uang teh. Sedekah dulu di Kota Amal sana. Ini salah satu kafiahnya. Sana, ya. Yang lainnya ikut saya. Ini ada guru kita, namanya Mas Dani. Guru spiritual dari Palembang. Ya, tatone delok premanku cah. Iki aja preman sing nganu. Sing nyerang aku, ya toh. Doanya dibatin aja ya, soalnya di kamar mandi. Kayak nyuwun kalih Gusti Allah, nyuwun saya ngeten mawon nggih. Tak izin kepada malaikat penjaga masjid. Nanti kur. Ya, nggak tahu. Ini sing ganjel apa tak kur? Yang penting lihat apa? Oke pun mangga, kalian. Bismillah. Pisan wudu ya Bor. Kiri. Kamu bawa salin nggak, Chan? Nggak. Nanti ada baju saya. Tegak, tegak sayang. Tegak duduknya, tegak. Nah, kiri. Tegak sayang, kiri. Ya. Ngadeg kayak huruf alif gitu. Ora gampang amatiran gitu. Kalau nih wong ra apa-apa, seneng wong ra apa-apa. Wes duduk. Wah iya awake gedimen iki, he. Iya berdiri. Tingkatan Ram. Iki pendekare Nusantara gitu. Siap tempur. Kiri. Ben rata ya toh. Ya bareng lari tadi. Kiri. Duduk lagi. Rambutmu ora teles-teles toh anu. Tak grujuki lho. Iki paling istimewa lho. Digrujuki ora teles lho rambutnya. Kaya enek anune. Iya, ora teles ki.
Iya toh. Beh. Ya Allah. Lah iya, berarti sampai suwino iki iki. Ya Allah, ya Allah. Kamu sering pusing tak kepalamu? Pantesan ae. Ayo, ayo. Wes menang, coba ngono-ngonone menang. Tegak. Ora teles lho rambutnya. Hebat lho bocah iki. Ya Allah. Tegak, kiri. Oke, monggo. Kiri. Ini perut. Ya Allah ya Gari. Sini, tunjukkan dulu sini, bawah sini. Oh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan sholat malam. Semoga apa yang kita lakukan nanti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa amalannya yang dikerjakan yaitu pertama sholat taubat 2 rakaat. Di rakaat yang terakhir baca la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan selanjutnya melaksanakan sholat hajat 4 rakaat ya, yaitu 2 kali salam. Rakaat pertama Al-Fatihah Al-Ikhlas 10, rakaat kedua 20, rakaat ketiga 30, dan surat Al-Ikhlas 40 ya. Al-Fatihah. Bismillah. Ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salli tawatir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Padana pada Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Nggih, sepindah kula ngucapni matur suwun sangat dumateng panjenengan sedaya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ke panjenengan semuanya karena sudah mau untuk ikut sholat malam berjamaah di Masjid Tulis Kriya ini. Saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya dari panjenengan semuanya. Saya ajak, saya repotkan untuk sholat malam di tempat ini. Nyuwun ridhone nggih? Ridho nggih? Karena harusnya waktu yang bisa sampean gunakan untuk istirahat, untuk tidur, harus repot-repot saya ajak untuk sholat malam di sini. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa membawa manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus buat Pak Rete, terima kasih karena purun kula ajak sholat malam di sini. Spiritual kondang Mas Jani. Mohon ikhlasnya, mohon ridhonya nggih. Termasuk untuk semuanya, Pak Purnomo, Mas Sopyan, Mas Johan, Mas Ahmad, Mas Alfian, Mas Yusuf, Samaran, Rizky Ababil, Rizky. Gitu ya. Kaget aku lagi Rizky. Nyun ikhlasnya, nyun ridhonya nggih. Ini ada dua saudara kita, yaitu Dedi sama Sulis. Tadi memang saya nyuruh untuk khataman, untuk saya suruh untuk baca Al-Quran di Linggoyoni. Oh, ini ada lagi Dadang oh ya. Sorry Dang, lupa Dang. Nggih. Ngeten anakku sedaya. Saya juga baru dapat isyarah tadi. Kenapa kok kemarin saya disuruh ke Linggoyoni? Itu dulu Mas Dani pernah di sana. Pernah saya ajak ke sana sebelum punya anak. Sekarang udah punya anak ya Dan ya. Mugi-mugi sehat selalu. Amin. Saya juga baru dapat isyarahnya tadi pas mandi jebur-jebur itu ada suara masuk ke telinga saya bahwa kenapa kok kemarin saya disuruh ke Linggoyoni sampai 2 kali saya gagal ke sana. Akhirnya berhasil. Setelah dari Linggoyoni, kenapa kok saya disuruh ke sini? Ternyata artinya adalah Jawa digawa, Arab digarap. Sanjenengan sebagai anak saya bukan berarti saya selalu mengajak ke tempat keramat seperti ke Linggoyoni, ke sungai, ke makom. Itu bukan hanya hal-hal yang bersifat spiritual atau klinik, tapi juga rohaniyah atau amaliyah ibadah kita. Jadi intinya isyarah yang saya dapatkan, karena saya juga nggak tahu kenapa kok melakukan seperti ini gitu. Mungkin banyak juga rekan-rekan dari YouTube subscriber kita yang biasanya sehari upload 3, upload 2, kok cuman upload 1. Karena memang saya mengurangi kegiatan saya yang bersifat supranatural atau perklinikan. Jadi mulai belajar untuk yang spiritual atau rohaniyahnya. Jadi kembali saya ulangi bahwa ketika saya sudah melakukan ini selama 3 hari 3 malam, ternyata pelajaran yang saya dapatkan adalah Arab digarap, Jawa digawa. Kita mengikuti para asyatid, para guru-guru kita, ulama-ulama kita, terutama Mbah Yai Maimun Juber, pernah menyampaikan beliau tentang Islam Nusantara
atau Islam di Nusantara. Bahwa agama Islam masuk ke tanah Jawa itu tidak seperti kita makan langsung ditelan, tetapi melalui dengan pendekatan adat dan juga budaya. Tidak melalui dengan kekerasan, tapi dengan kasih dan sayang. Kalau dulu dakwahnya dengan kleningan, dengan kenongan, dengan wayang, ya sekarang dengan YouTube seperti itu. Dan tidak bosan-bosan saya selalu menyampaikan berkali-kali dan terus saya ulang-ulang. Saya tidak bosan-bosan untuk cerita ke panjenengan bahwa apa yang saya lakukan ya seperti ini, yaitu saya dulu diperjalankan oleh guru saya dengan sholat malam, maka saya pun sekarang mengajak menjalankan panjenengan semuanya dengan sholat malam. Jadi saya tidak bosan-bosan terus ngomong, terus mengulang-ulang. Amalan saya itu yang pertama adalah tentang sholat, terkhusus tentang sholat. Maka selalu saya ulangi, amalan saya itu enggak reno-reno, kecuali hanya sholat malam. Jadi kalau panjenengan benar-benar pengen mengikuti langkah saya, yang pertama adalah sholat malamnya. Jadi selain sholat 5 waktu, sholat qobliyah ba'diyahnya, selain itu juga sholat malamnya. Yang kedua adalah sholawat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Amin. Mohon ikhlasnya, ridhonya dari panjenengan semuanya karena ikut dengan saya. Nanti tolong itu baju sama tasbihnya disiram atau direndam, disiram ini air masjid ya. Nanti ada saudara kita yang butuhkan, nanti bisa diberikan nanti ya. Matur suwun ya, matur suwun saya nih. Saya tak sahur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Nice. Kita ngambil air masjid bawa pulang. Sama itu direndam ya. Tenan. Dadang, aku wedi. Suwun ya Mas Jani ya. Kita ngambil air masjid dulu galonnya, sama itu direndam aja, dibukai, rendam ya. Jadi ini kalung ya sayang ya. Ini kalung yang nanti di sana kita liatin ya. Jadi ini supaya dapat berkah dari sini. Nah, ini kalung sebenarnya. Kalung bentuknya seperti ini. Nanti juga kita rendam dengan air linggoyoni ya. Kalung kayak gini. Nah, gini kalung tasbih. Nah, bisa dipakai gini. Nah, kayak gini. Nah, gini. Yang satunya kalungnya bentuknya seperti ini. Nah, satunya bentuknya seperti ini. Kalung semua, tapi kalung bisa buat dikira. Allah bagus. Ini dibukain aja, nanti di ini kerucuki. Ya. Ini deh, dicoba deh. Ya dapat berkah dari sini deh. Alhamdulillah. Nah, jadi ini kalung kayak gini. 300 ribuan ini. Jadi kalau ada yang pesan ya. Ini admin online saya ini, Johan ini. Ini 300 sama 500-an. Kalau ada yang pesan ya.
Ini media, mungkin sudah banyak paham ya kayak gini ya. Nah kayak gini, buat gelang ini. Ini juga sama 300 ribuan. Untuk pagaran kayak gini. Ini juga nanti kalau ada yang pesan ya 300 ribuan ya. Ini baju batik 200 ribuan, nanti ada pesan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah sudah selesai Pak Pung. Pak Pung ini. Jangan khawatir, Santi ini dijaga ya. Enggak kalau sama yang lainnya ya tah. Santi wedi. Nonton pada di Santi ini. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai mengambil air masjid. Nanti insya Allah bisa digunakan untuk saudara-saudara kita. Kembali lagi saya katakan bahwa semua yang saya amalkan ini sudah saya amalkan dari pertama dulu, begitu. Dari zaman dulu tidak berubah untuk menangani berbagai masalah, baik itu masalah tempat, nasab, ataupun penyakit yang lainnya, masalah-masalah yang lainnya. Dari dulu saya menggunakan air masjid. Gitu. Semoga saja panjenengan semuanya bisa mengambil ibrohnya bahwa bukan hanya untuk kepentingan kita, bukan hanya untuk perkelenikan, tapi ibrohnya, pelajarannya bahwa kita itu harus sering-sering datang ke masjid. Ramaikan masjid karena banyak sekali barokahnya. Sekarang untuk berbagai macam penyakit saja alhamdulillah banyak yang sembuh. Jadi panjenengan harus bisa mengambil ibroh dari setiap apapun yang saya tampilkan. Harus bisa mengambil pelajaran manfaatnya dari apa yang saya tampilkan ini. Panjenengan tahu nggak artinya ketika saya mengambil air masjid untuk pengobatan, untuk membantu saudara-saudara kita, bahwa masjid itu banyak sekali barokahnya. Ini adalah rumah Allah.
Maka untuk semua subscriber lover saya berharap panjenengan semuanya dengan ini tahu begitu banyak manfaatnya, begitu banyak fadilahnya untuk kita semuanya. Apalagi ketika panjenengan sering-sering datang ke masjid, terutama untuk sholat subuh di masjid, sholat Jumat jangan sampai ketinggalan, dan apapun lah keperluannya, sering-seringlah datang ke masjid. Itu adalah ibrohnya atau pelajarannya. Semoga ini bisa diambil, bukan hanya sekedar panjenengan memanfaatkan masjid hanya untuk kepentingan pribadi, untuk usaha, untuk apapun ya bolehlah, nggak apa-apa. Tetapi seperti halnya yang sering saya sampaikan, ta'abud, takorub, dan juga tazali. Ya mungkin kita sering melibatkan Allah untuk kepentingan kita, untuk biar kita cepat dapat istri, untuk pekerjaan kita, cepat bayar utang dan sebagainya. Ya nggak masalah lah, nggak apa-apa. Tapi harus ada waktu di mana kita itu benar-benar mendekat kepada Allah karena lillahi ta'ala. Karena benar-benar ingin mengagungkan asma Allah. Makanya saya sering mengatakan ta'abud, taqarrub, dan juga tazali. Ada waktunya kita berzikir hanya benar-benar ingin mencintai Allah, hanya benar-benar ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya banyak katanya, banyak salahnya. Semoga ini semuanya bisa memberikan manfaat. Intinya monggo kita makmur masjid gitu. Sering-sering datang ke masjid. Semoga bisa memberikan manfaat. Coba gimana anuku saya? Ini saya gimana? Apa namanya itu? Apa namanya? Kalau kita ini, kayak saya selalu bilang, slogan saya apa coba? Hayo. Bukan. Yang sering saya sampaikan. Ayo bareng. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada kedua orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Oh, tenang. Matur suwun anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat monggo sing badhe sahur ya.